Yung kakak telepon sa sirang na yun. Mayroon dito ng klases. Mayroon si... Malam itu, langit di distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, dipenuhi awan gelap yang seolah mencerminkan suasana hati masyarakat. Suara gemuruh petir terdengar di kejauhan, namun suara yang lebih menakutkan segera menggantikan ketenangan malam. Pada Jumat, 21 Maret 2025, kelompok kriminal bersenjata, KKB, melancarkan serangan brutal yang mengakibatkan 6 orang guru kehilangan nyawa mereka. Dalam bayang-bayang malam, sekitar 20 anggota KKB bersenjata lengkap mendekati sekolah dasar YPK Anggruk. Dengan cepat, mereka membakar gedung sekolah yang seharusnya menjadi tempat belajar dan harapan bagi anak-anak. Api yang berkobar melahap bangunan itu menciptakan pemandangan yang mengerikan, seolah-olah menghapus masa depan yang cerah bagi generasi muda di daerah tersebut. Di tengah kepanikan, para guru yang berusaha melindungi murid-murid mereka menjadi sasaran tembakan. Jeritan dan tangisan memenuhi udara, menciptakan simfoni kesedihan yang tak terlupakan. Motif di balik serangan ini diduga berkaitan dengan tuntutan ekonomi. Masyarakat distrik Anggruk yang sudah terpuruk dalam kesulitan tidak mampu memenuhi permintaan uang dari KKB. Dalam pandangan mereka, kekerasan adalah satu-satunya cara untuk mengekspresikan ketidakpuasan. Namun, tindakan ini hanya menambah penderitaan bagi warga sipil yang tidak bersalah. Para korban, yang berasal dari Kupang, Flores, dan Atambua, meninggalkan keluarga dan teman-teman mereka, meninggalkan luka yang mendalam di hati orang-orang yang ditinggalkan. Setelah serangan itu, suasana di Anggruk berubah drastis. Warga yang selamat berlarian mencari perlindungan. Banyak di antara mereka melarikan diri ke distrik Pronggoli dan Panggema, bahkan hingga ke Jayapura dan Wamena. Mereka yang terpaksa mengungsi membawa serta kenangan pahit dan ketakutan yang mendalam. Dalam perjalanan mereka, setiap langkah terasa berat, seolah-olah beban dunia berada di pundak mereka. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Faizal Ramadhani, mengungkapkan bahwa pihaknya masih menyelidiki kebenaran kabar mengenai pembunuhan tersebut. Kami telah mengerahkan personel untuk mencari para pengungsi dan memastikan keselamatan mereka, ujarnya dengan nada serius. Kapolres Jayawijaya, AKBP Heri Wibowo, juga menegaskan bahwa mereka akan melakukan segala upaya untuk melindungi warga yang terdampak. Serangan ini bukanlah yang pertama di Papua, tetapi setiap insiden menambah daftar panjang kekerasan yang melanda wilayah ini. Masyarakat yang sudah menderita akibat konflik berkepanjangan kini harus menghadapi kenyataan pahit bahwa mereka tidak lagi merasa aman di rumah mereka sendiri. Dalam kegelapan malam, harapan akan perdamaian seolah semakin pudar. Di tengah semua ini, suara-suara dari masyarakat sipil mulai terdengar. Mereka menuntut keadilan dan perlindungan dari pemerintah. Kami hanya ingin hidup dalam damai, seru seorang ibu yang kehilangan suaminya dalam serangan itu. Anak-anak kami tidak seharusnya tumbuh dalam ketakutan. Dengan latar belakang pegunungan yang megah dan hutan lebat, distrik Anggruk kini menjadi saksi bisu dari tragedi yang tak terlupakan. Dalam setiap detak jantung yang bergetar, ada harapan bahwa suatu hari, kedamaian akan kembali menyelimuti tanah Papua. Namun, untuk saat ini, malam kelam itu akan terus membayangi ingatan setiap orang yang selamat, mengingatkan mereka akan harga yang harus dibayar untuk sebuah kehidupan yang lebih baik. Dalam perjalanan pulang, para pengungsi membawa serta cerita-cerita yang tak terucapkan, harapan yang terpendam, dan rasa sakit yang tak akan pernah hilang. Mereka adalah saksi dari sebuah malam yang akan dikenang selamanya, di mana kegelapan menelan cahaya harapan, dan di mana setiap detik terasa seperti seabad. Di tengah hutan yang lebat, suara-suara mereka akan terus bergema, menuntut keadilan dan perdamaian yang telah lama hilang.